sebelumnya, kalau misalnya kamu itu kan masalah kamu dan keluarga kamu ya. Nah, kalau misalnya kamu punya teman deket, itu kamu cerita ke teman deket kamu ataupun kalau misalnya kamu punya pasangan juga kamu boleh cerita ke pasangan kamu atau teman-teman kamu yang bisa dukung kamu. Jangan pernah mendem masalah itu sendirian. Halo Halo Zaners, Zaners, balik lagi di podcast Bangku Bangku Remaja. Remaja. Ya, masih bersama aku, Ari dan juga. Aku Fadia. Nah, seperti biasa nih, kita di podcast Bangku Remaja ini bakal bacain curhat dari teman-teman pembaca. Nah, kalau misalkan mau curhat, gimana nih caranya, Kak Fadia? Kalian bisa cek nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Atau bisa cari website kita majalahsunday.com. Nah, kalian bisa cek tuh di sebelah kanan bawah ada tombol WA, kalian klik aja langsung. Nah, bisa nih langsung curhat dan dijamin kerahasiaannya, anonim gitu. Ya, betul. Nah, Kak Fadia, kita mau bacain nih satu curhat dari teman-teman yang mungkin rasanya relate nih sama beberapa pembaca kita yang lain gitu tentang eh, broken home Oh, dan dampaknya seperti itu. Min, aku capek sama hidup. Kepingin deh nyelesain hidup. Astagfirullah. nggak boleh ya. Jangan itu ya. Aku capek setiap pulang dengar orang tua tengkar sampai pisah kamar. Aku pun jadi kena dampaknya. Aku juga kadang dimarah-marahi, jarang dibolehin keluar rumah, atau jadi sering nangis sendiri. Sehingga nilai sekolah pun juga ikutan jeblok. Gimana ya, Min? Sedih. Ih, Ya, parah ketawa ya lu. enggak gitu maksudnya. Empatinya buruk. Maaf Astagfirullah. ya teman-teman ya. Enggak gitu, Kakak. Eh, Aku gimana sih cara kita jujur nggak, menata? aku jujur apa ya, ya aku bersyukurnya Mhm. keluargaku cenderung nggak apa ya, tangkapnya nggak sebegitunya gitu. Ya. Tapi ya memang punya pengalaman dulu sih apa ya, ada salah satu anggota keluarga yang bikin kacau gitulah di rumah gitu. Tapi Mhm. untuk orang tua yang kayak papa mama, ayah ibu gitu bertengkar itu belum sampai sih. Atau kalau Fadia? Kalau aku juga sih, alhamdulillahnya orang tua aku nggak sampai yang bertengkar hebat sampai kayak gitu, enggak, Mm-mm. dibilang broken home juga enggak. Karena ya setiap hubungan suami istri itu pasti bakalan ada cekcoknya pasti itu pasti. Tapi nggak yang sampai itu banget, apa namanya, berlebihan banget enggak. Tapi si pembaca ini katanya apakah dia Ya orang sampai tuanya pisah kamar tengkar, gitu ya. pisah kamar gitu. Hmm, sebelumnya kalau misalnya kamu itu kan masalah kamu dan keluarga kamu ya. Nah, kalau misalnya kamu punya teman deket itu kamu cerita ke teman deket kamu ataupun kalau misalnya kamu punya pasangan juga kamu boleh cerita ke pasangan kamu atau teman-teman kamu yang bisa dukung kamu. Jangan pernah mendem masalah itu sendirian karena itu nggak baik. Yang pertama ganggu ke emosional kamu, ganggu ke mental health kamu dan lain-lain. Jadi sebaiknya kalau kamu misalnya punya teman, mending kamu ceritain ke teman tapi yang emang kamu percaya, bukan yang teman yang asal teman gitu. Jadi kalau misalnya kamu Hmm, punya teman dekat, kamu ceritain semua masalah kamu ke teman dekat itu kan pastinya teman kan pasti ngasih saran yang baik, ngasih support yang baik gitu. Jadi menurut aku, kamu ceritain ke teman kamu atau pasangan kamu gitu. karena ya sebenarnya kita ini apa ya, nggak bisa milih ya lahir Iya, di keluarga seperti betul. apa gitu. Ya mau nggak mau ya kita lahir di kondisi misalnya keluarga yang baik ataupun yang Mhm. broken ya, Iya, ya mau nggak mau kita harus tetap hidup itu sih. betul. Jangan sampai kepikiran, mau berhenti hidup dan lain karena itu nggak baik. Hmm, Jadi, ya kalau bisa ya kalau misalnya di sekolahan kan biasanya ada BK ya, itu bisa bantu kamu banget nih, konseling sama guru BK kamu dan lain ataupun kamu punya guru yang emang deket sama kamu itu juga bisa banget kamu obrolin semuanya gimana solusinya dan lain-lain, atau kamu bicara baik-baik dengan orang tua kamu. siapa tahu ya mungkin guru BK bisa Iya, memfasilitasi betul. apalagi terkait aspek nilai. Iya. Mungkin dia bakal ngobrol ke guru yang terkait mata mata pelajarannya Iya. gitu, mungkin nggak untuk dibantu gitu untuk kasih, eee,
jam tambahan untuk supaya kita ini bisa paham gitu. betul. Tapi ya benar kata Fathia tadi, jangan sampai kita ini, apa ya, sudah capek dulu mentalnya. Mhm, Kalau kita capek mental gitu, sulit untuk iya mau belajar gitu, iya betul, baca baca buku satu paragraf pun itu udah sulit iya, nyantol ya. mhm mhm. Mmm, Di situ tuh kamu belajar sama teman-teman kamu lagi, ngebangkitin semangat kamu dan lain-lain. Usahain jangan pernah, apa namanya, iniin masalah kamu sendiri. Nangis nggak apa-apa, emang wajar ya dengan kondisi seperti itu, kita nangis dan lain-lain, ngeluh ataupun sampai capek banget, itu sangat diwajarkan. Cuma mhm, kalau untuk nyelesain hidup dan lain ada kepikiran bunuh diri sekalipun aja itu udah nggak baik dan jangan dilakukan ya, Sanas, ya. Nah, kalau misalnya, kondisi seperti itu ya kamu ceritain lagi ke teman-teman kamu atau ke tadi yang aku udah bilang ke guru-guru kamu dan lain-lain, siapa yang kamu percaya kamu ceritain. Kalau misalnya bisa diomongin baik-baik ke keluarga, kamu omongin. mhm. Kalau mungkin, sedikit banyak apa ya, Iya ilmu psikologi, ilmu konseling iya itu kita tuh, mungkin nih perlu untuk melampiaskan, rasa emosi kita dengan betul. nangis. Enggak Iya apa ya, nggak peduli kalian cewek atau cowok gitu, ya nangis juga nggak apa-apa, iya itu sebagai bentuk pelampiasan emosi atau mungkin kalian mau pelampiasan emosi lainnya, ya sangat boleh tapi ingat, jangan sampai itu, merusak diri kalian atau menyakiti bahkan orang merusak lain. orang lain Iya, gitu. Karena itu, apa ya, bahaya gitu kalau mhm, kalau kita ngerusak diri sendiri, ya kita juga, untuk beraktivitas pun susah, apalagi, mhm, mengganggu, merusak orang lain itu kan jadinya kriminal ya, iya, gitu. Malah malah dijauhin sama lingkungan kita, seperti itu. Nah, misalkan kalian butuh curhat, sangat boleh atau mungkin, ya udahlah jalan-jalan, biasanya kalau mostly teman-teman yang rajin olahraga, mau iya di gym, mau apa itu, karena sebagian besar tuh karena capek aja sama iya, sama hidupnya gitu, mhm. sama keluarganya, orang di rumah. Ya udahlah, melampiaskan emosi dengan entah angkat barbel atau segala macamnya, Iya atau lebih kalian ke lari. memperbanyak menyibukkan diri aja. Mhm. Ya itu sebagai bentuk pelampiasan emosi, jangan misalkan kayak, minum-minum, no no no, jangan jangan Iya karena, minum-minum pun itu kalau kita lakukan dengan emosi, pasti itu kita bawaannya minum iya, yang banyak, mhm, mabuk, ngefek juga di ginjal kita, pencernaan kita, malah yang ada ngerugiin orang lain lagi gitu, iya ngerugiin keluarga kita. Kenapa kok ini udah, keluarganya broken, anaknya sakit gitu, iya, heeh, betul. jangan. Nyakitin diri sendiri juga belum tentu, sorry to say, orang yang melakukan percobaan bunuh diri ada kemungkinan gagalnya juga gitu. Kalian harus pikirin lah misalkan kalian, pengen bunuh diri, terus misalkan kalau gagal yang ada mungkin cacat Iya, gitu, betul, malah, kalian mau ngapa-ngapain pun juga lebih sulit. mhm, Jadi ya ya mau nggak mau hidup kita harus dijalani. Ya, kita sih pasti tetap berempati ya sama iya mereka betul ya, nggak banget. tadi Kak Fathia ketawanya itu nggak tahu kenapa ya, Astagfirullahaladzim, enggak. nggak tahu relate sama temennya atau gimana gitu. Tapi ya intinya sih hidup harus dijalani, kita, berempati sama kondisi kamu, carilah pertolongan buat dari teman-teman Betul, terdekat gitu, lembaga konseling pun juga banyak yang gratis iya gitu. Ya, seperti itu Sanars. iya, jangan mendem dan jangan ada berpikiran sedikit pun untuk mengakhiri hidup ya, Sanas, ya. Mhm. Oke, dari Iya, aku udah, dari Kak Fathia? udah gitu aja. Nah, buat teman-teman lainnya misalkan kalau kalian juga punya masalah serupa, pengen curhat-curhat juga, butuh temen cerita gitu ya, boleh banget untuk chat kita di WA di sini atau Iya, cek website kita majalahsunday.com, cek aja kontak WA, itu di situ ada, dan kita bisa berkomunikasi. Gitu. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye-bye. bye.